Masyarakat majemuk. Apa itu masyarakat majemuk? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah oleh garis budaya masing-masing. Masyarakat majemuk di Indonesia yang menekankan akan mencoloknya kemajemukan Indonesia adalah kesukubangsaan yang terwujud dengan adanya komuniti-komuniti suku bangsa yang digunakan sebagai acuan utama jati diri. Orang akan mengenal seseorang berasal dari mana dengan ciri fisik, postur tubuh, logat yang diucapkan, simbol-simbol yang digunakan. Jika hal-hal itu tidak ada pada seseorang, maka orang akan bertanya, dari mana dia berasal? Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang hidup dalam perbedaan yang tinggi. Indonesia adalah salah satunya yang mempunyai banyak perbedaan dari berbagai faktor. Faktor sejarah, iklim, letak geografis, bahkan faktor agama. Tentu dengan berbagai perbedaan itu akan memicu timbulnya sebuah konflik. Oleh karena itu, diperlukan pengertian dan memahami salah satu dengan yang lain agar terciptanya suatu kehidupan yang harmonis. Ada masalah yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Dalam sebuah masyarakat tentu masalah akan selalu terjadi. Sebuah konflik akan selalu terjadi. Konflik antara kota dan desa, konflik antara pemodal dan buruh. Bahkan dalam masyarakat majemuk, konflik yang paling tajam karena masalah ekonomi akan jatuh bersamaan dengan ras. Bahkan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah konflik perbedaan agama. Ada beberapa konflik perbedaan agama yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yang terjadi di Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon ini terjadi kurang lebih 2 tahun lebih. Konflik ini awalnya berdasar pada laten yang sudah lama sebelum Januari 1999. Namun seiring berjalannya waktu, konflik ini berubah menjadi manifest atau konflik terbuka pada Januari 1999. Ada beberapa hal yang melatar belakangi akan konflik yang terjadi di Ambon ini. Yang pertama itu karena struktur warisan masa lalu. Yang kedua itu karena konstelasi hubungan sosial di masa Orde Baru. Yang ketiga itu ada perkembangan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perkembangan sosial ekonomi. Yang kelima, perubahan sosial politik. Dan yang keenam, modernisasi budaya. Pada konflik di Ambon terjadi 5 fase. Yang pertama itu terjadi pada 19 Januari 1999. Di mana dilatar belakangi oleh perkelahian antar pemuda
dari Batu Merah dan Mardika. Kemudian konflik ini menjelar dan membesar menjadi konflik yang sangat besar dan semakin memanas ketika terjadi pembakaran gereja dan pembakaran masjid. Yang kedua itu dimulai dari akhir Desember 1999. Diawali dari konflik di perumahan Poko pada tanggal 24 Juli 1999 yang menyebabkan ketegangan yang antar kampung. Akibat dari ini terjadi pemilihan di segala sektor yang membedakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Islam dan masyarakat Kristen. Yang ketiga, pada fase yang ketiga ini terjadi pada bulan April, 26 April sampai akhir Juni 2000. Konflik yang diawali dengan pawai perdamaian yang berakhir dengan bentrok. Dalam fase ini bukan hanya sporadis, bahkan sudah terencana, dan kekuatan Islam lebih kuat dibandingkan kekuatan Kristen atas bantuan dari Laskar Jihad Jawa. Pada fase yang keempat dimulai dari tanggal 27 Juni tahun 2000 hingga Februari 2022. Ini dimulai dari diberlakukannya status darurat sipil, tetapi kasus kembali pecah setelah 3 hari. Pada Februari 2002, fase ini berawal dengan ditandatanganinya Perjanjian Damai Malino pada tanggal 12 Februari 2002. Sehari kemudian, bom meledak di perbatasan Batu Merah dan Mardika. Konflik yang terjadi di Ambon bukan lagi konflik perbedaan agama, tetapi musuh mereka sekarang adalah orang yang mengacaukan kota Ambon. Fase ini juga ditandai dengan pembubarannya Laskar Jihad yang diikuti dengan penarikan pasukannya dari Maluku. Solusi yang diambil oleh pemerintah pada waktu itu dengan membentuk suatu perjanjian damai Malino. Namun perjanjian damai Malino ini gagal karena tidak diterima secara positif oleh kedua belah pihak yang bertikai. Dan kurangnya sosialisasi pemerintah dan perjanjian ini sulit diterima oleh masyarakat karena kurang mewakili akan aspirasi masyarakat yang bertikai. Ada cara lain yang dibentuk untuk menyelesaikan akan konflik itu dengan memperkokoh pertahanan yang ada di daerah tersebut agar mampu melerai pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, konflik yang terjadi di Poso. Penyebab dari konflik di Poso adalah permasalahan yang berkaitan dengan problema historis yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan kehadiran penduduk pendatang dari luar Poso. Konflik ini dimulai atau pertama kalinya pada tanggal 24 Desember 1998 karena faktor pertikaian pemuda beda agama. Konflik kedua terjadi pada bulan April tahun 2000 dikarenakan nuansa politik di mana ketetapan pemilihan Bupati Poso dan ada isu tentang tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dan kelompok Islam.
Pada konflik yang ketiga berlangsung pada bulan Mei sampai Desember 2021. Konflik yang terjadi di Poso ini mengidentifikasikan perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Akibat dari kerusuhan Poso, ada dampak kerusuhan di Poso, yaitu yang pertama budaya dampak sosial, hukum dampak sosial, politik dampak sosial, dan ekonomi dampak sosial. Solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan akan konflik di Poso ini, yang pertama ada kalangan pengusaha sampai mahasiswa yang ikut berperan dalam menangani akan konflik itu, dan juga upaya dari pemerintah yang paling berarti dan paling berpengaruh, yaitu Perjanjian Damai Malino pada Desember 2001. Dan yang ketiga, terjadi konflik di NTT. Konflik yang terjadi di NTT ini pada tahun 1998 di Kupang, yang dilatar belakangi oleh dilakukannya perkabungan massal oleh mahasiswa dan pemuda Kristiani yang berhubungan dengan peristiwa Ketapang di Jakarta. Di saat mereka melakukan perkabungan massal itu, jalan ditutup oleh salib dan peti yang besar. Awalnya tidak ada pertikaian, namun ada oknum yang tidak menyukai akan hal itu yang membuat pertikaian. Namun pertikaian yang ada di Nusa Tenggara Timur ini tidak berlangsung lama, hanya berlangsung kurang lebih 1 hari, dan masalah itu terselesaikan karena ada tokoh agama yang berperan aktif dalam meradam dan mencegah akan meluasnya pertikaian itu. Terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama, sehingga masalah itu pun terselesaikan dalam 1 hari. Dari konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, maka toleransi yang sangat tinggi pun timbul di Nusa Tenggara Timur, dan toleransi itu menjadi landasan hidup masyarakat saat ini. Toleransi antara agama Islam dan Katolik, agama Kristen dan Islam, dan antara Kristen dan Katolik. Demikian penjelasan singkat saya tentang Pak Masyarakat Majemuk. Sekian dan terima kasih. Shalom.